Pagi itu, langit Bengkulu bersih seperti lembaran kertas baru. Matahari belum sepenuhnya naik, tapi langit sudah membiru terang, seperti mengundang para nelayan untuk kembali menari di atas ombak. Aku berdiri di ujung dermaga kecil, menggulung tali perahu sambil mendengar suara camar memanggil dari kejauhan. Bau asin laut menyapa hidungku. Bau yang entah kenapa selalu membangkitkan rasa rindu, sekaligus perasaan kosong yang sulit dijelaskan. Namaku Arif. Umurku 25. Aku lahir dan besar di sini, di kampung nelayan dekat pantai Tapak Paderi. Hidupku sederhana. Bangun sebelum subuh, berdoa, menyiapkan perahu, lalu berlayar bersama matahari. Di rumah hanya ada aku, ibu, dan kakek. Ayahku sudah lama pergi. Bukan karena cerai, bukan juga karena meninggal. Ia hilang. Suatu hari, bertahun-tahun lalu, ia melaut seperti biasa. Tapi sejak itu, tak pernah kembali. Perahunya ditemukan terombang-ambing di dekat Pulau Tikus. Tanpa jejak, tanpa kabar. Beberapa orang bilang mungkin tenggelam. Yang lain berbisik soal 3 batas air, legenda lama yang katanya tak boleh diseberangi. Aku tak pernah tahu pasti, dan mungkin aku tak pernah siap tahu jawabannya. Tapi satu hal yang pasti, sejak kecil laut sudah menjadi bagian dari diriku. Laut adalah rumah, sekaligus teka-teki. Kakek menyuruhku hati-hati pagi itu. Angin timur belum waktunya datang, tapi bau air berubah, katanya sambil menatap laut. Kakek memang tak banyak bicara, tapi hidung dan matanya seperti bisa membaca ombak lebih baik dari alat apapun. Aku hanya tersenyum dan mengangguk. Dalam hatiku, aku merasa hari itu akan jadi hari baik. Aku membawa perahu kecilku sendiri, lengkap dengan bekal, jaring, dan alat pancing. Rencananya, aku ingin mencari lokasi baru. Beberapa minggu ini hasil tangkapan di tempat biasa makin sedikit. Aku menatap ke arah laut yang tenang. Langit biru, ombak bersahabat, semuanya tampak sempurna. Tanpa aku tahu, hari itu bukan hari biasa. Hari itu akan mengubah seluruh hidupku. Hari itu akan mengubah seluruh hidupku. Aku tidak tahu bahwa laut yang tenang bisa menyimpan sesuatu yang tak bisa kulawan dengan tenaga, logika, bahkan doa. Perahu kecilku meluncur pelan dari tepian, membelah ombak yang jinak seperti anak kucing. Angin pagi menyapu wajahku, membawa harum asin khas pesisir yang selama ini kurindukan. Sinar matahari jatuh ke permukaan air, memantul seperti cermin. Segalanya terasa indah, terlalu indah, mungkin. Aku menyusuri garis pantai ke arah barat laut, menuju area yang belum pernah kutandai. Biasanya aku tak berani jauh-jauh. Tapi pagi itu, entah kenapa, hatiku merasa ringan. Seolah ada sesuatu yang memanggil. Bukan suara, lebih seperti tarikan halus di dada. Sesekali aku memutar kepala, melihat garis pantai yang perlahan menghilang dari pandangan. Sedikit lagi, Rif, gumamku, meyakinkan diri. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa. Bahwa aku tidak perlu terus berlindung di bawah bayang-bayang kepergian ayah. Sekitar 1 jam melaut, aku melihat segerombolan ikan meloncat tak jauh dari perahu. Refleks, aku lempar jaring. Jantungku berdebar. Dari gerakannya, ini bukan ikan biasa. Bisa jadi tangkapan besar. Tapi saat aku menarik jaring, angin tiba-tiba berubah. Dingin, mendadak. Langit yang tadi bersih, kini berwarna abu-abu pudar, seperti seseorang menumpahkan tinta ke atas langit biru. Cepat banget. Aku bergumam. Aku lihat ombak mulai membesar, meski belum mengamuk. Burung-burung yang tadi terbang santai kini berputar-putar rendah, seperti panik. Lalu aku ingat kata-kata kakek pagi itu. Angin timur belum waktunya datang, tapi bau air berubah. Aku mulai panik, tapi mencoba tetap tenang. Kupacu mesin perahu untuk kembali, tapi arah kompas tak lagi masuk akal. Jarum penunjuk utara berputar sendiri seperti menari tanpa irama. GPS mati total. Aku mendongak. Kabut tipis mulai turun. Bukan kabut biasa. Kabut ini terasa berat. Ada rasa sesak di dada
seperti seseorang menaruh batu di atas napasku. Aku memutar perahu, mencoba menebak arah pulang dari posisi matahari. Tapi matahari pun hilang di balik kabut. Tak ada suara selain deru mesin dan desir ombak. Laut berubah sunyi. Bukan sunyi yang tenang, sunyi yang membuatmu ingin berteriak hanya agar tahu kamu masih hidup. Aku menyadari satu hal yang menyakitkan. Aku tidak tahu di mana aku berada, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun melaut, aku merasa benar-benar sendirian. Bukan karena tak ada manusia lain di sekelilingku, tapi karena aku merasa tak lagi berada di dunia yang sama. Langit, laut, dan waktu, semuanya terasa asing. Aku matikan mesin perahu, tak ada gunanya berputar-putar tanpa arah. Perahu kecilku terombang-ambing perlahan seperti anak daun di tengah sungai besar. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dada yang berdegup terlalu keras. Tapi jujur saja, aku takut. Takut pada hal-hal yang tak bisa kulihat, yang tak bisa kujelaskan. Kabut makin pekat, seperti tirai tebal yang menggulung langit. Tiba-tiba, sesuatu menarik perhatianku ke atas. Di antara celah tipis kabut, aku melihat satu burung hitam terbang melingkar di atas perahu. Sendirian, ia terbang rendah, terlalu rendah. Sayapnya tak bergerak. Ia melayang seperti tak dikendalikan oleh angin. Lalu, secepat munculnya, burung itu menukik ke arah air dan menghilang. Tidak menyentuh permukaan, tidak memercikan air, seolah ia ditelan begitu saja. Aku memejamkan mata, berharap itu hanya halusinasi. Tapi begitu kubuka kembali, ada sesuatu yang membuat darahku membeku. Langit. Langit di atas sana, yang tadi kelabu, sekarang berwarna keunguan, berputar perlahan, seperti pusaran besar, tapi tanpa suara. Tenang dan menakutkan. Angin mendadak diam, seolah semua napas dunia berhenti. Lalu aku mencium sesuatu. Bukan bau garam, bukan bau kabut, tapi bau bunga melati, lembut, menyusup pelan ke hidung. Tapi jelas, siapa yang menanam bunga di tengah laut? Aku berdiri. Mataku menyisir sekeliling perahu, tak ada apapun selain kabut. Lalu, dari kejauhan, aku melihatnya. Samar, putih. Berdiri di antara gelombang, tak bergoyang sedikit pun, sosok itu tak punya wajah. Tapi entah kenapa, aku merasa ia sedang memandangku. Dan untuk alasan yang tak bisa kupahami, aku tidak berteriak. Aku hanya menatap balik. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa mungkin aku tidak sendirian di sini. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa mungkin aku tidak sendirian di sini. Sosok putih itu masih berdiri di kejauhan, seolah mengambang di atas laut. Tak ada suara, tak ada cipratan air, bahkan ombak pun tak berani menyentuhnya. Aku menatapnya dalam diam, tubuhku setengah gemetar, setengah membeku. Logikaku menjerit. Itu tidak mungkin manusia, tapi entah mengapa, dadaku justru tenang, bukan karena berani, tapi karena perasaan aneh yang tumbuh begitu saja, seolah aku pernah melihatnya. Mataku menyipit, sosok itu semakin samar. Kabut mulai menutupinya pelan-pelan, lalu hilang. Lenyap begitu saja, seperti ditiup angin dari dunia lain. Aku kembali duduk, mencoba berpikir. Tapi tak ada jawaban, hanya tanya demi tanya, menumpuk seperti kabut yang kini makin tebal. Aku ambil dayung, berharap bisa menjauh dari tempat tadi. Namun saat kuangkat mata, pandanganku seperti dihantam kenyataan pahit. Laut di sekitarku berubah. Bukan warna airnya, tapi waktunya. Langit yang tadinya kelabu keunguan, kini gelap total seperti malam mendadak jatuh dari langit. Tak ada matahari, tak ada bulan, tak ada bintang. Jam di tanganku masih menunjukkan pukul 15.24. Tapi ini malam. Malam total. Tanpa suara jangkrik, tanpa suara burung malam. Hanya kesunyian yang menyiksa. Aku mencoba menyalakan lampu di perahu. Senter kecil menyala, tapi cahayanya seolah ditelan kabut. Jangkauannya tak lebih dari 1 meter. Setelah itu, hanya kegelapan yang tak bisa kutembus. Jantungku berdegup makin keras. Aku memanggil nama siapa saja. Halo, ada orang? Berulang kali. Tapi hanya suara ombak kecil yang menjawab, seolah mengejek.
Di tengah keputusasaan, aku mendengar sesuatu. Bukan suara, tapi dentingan. Denting halus, seperti lonceng kecil tertiup angin, jauh, tapi jelas, seolah mengundang. Aku berdiri lagi, menatap ke satu arah. Entah kenapa, aku tahu harus ke sana. Dan di ujung kabut, muncul sesuatu yang mengejutkanku. Garis daratan, samar, tapi nyata. Ada pulau di depan sana, dan aku tahu pasti, pulau itu tidak ada di peta manapun yang pernah kulihat. Garis daratannya muncul samar di balik kabut, seperti dilukis dengan ujung jari Tuhan. Aku tak tahu jaraknya. Mungkin 1 kilometer, mungkin 100 meter, tapi entah bagaimana, aku tahu, aku harus ke sana. Tanganku gemetar saat menghidupkan mesin perahu. Suaranya kasar, seperti ragu-ragu, tapi akhirnya menyala juga. Kupacu pelan ke arah pulau itu, mengikuti denting samar yang masih terdengar, seperti suara lonceng kecil yang terus memanggil. Aneh. Semakin dekat aku ke pulau, kabut di sekelilingku justru semakin menipis. Langit tetap gelap, tapi daratan itu kini tampak lebih jelas. Terdapat pantai dengan pasir keabu-abuan, bukan putih seperti di pesisir Bengkulu. Pohon-pohon tinggi berdiri memayungi hutan yang dalam. Tak ada cahaya, tak ada suara, tak ada jejak kehidupan. Namun yang membuat dadaku terasa berat adalah satu hal. Pulau ini terasa seperti menungguku. Aku menambatkan perahu pada sebuah akar pohon besar yang menjorok ke air. Langkah pertamaku ke pasir terasa ringan, tapi juga seperti memasuki tempat yang tak seharusnya. Seolah tanahnya belum pernah diinjak manusia, atau sudah lama tak disentuh siapapun. Mataku menyapu sekeliling. Tak jauh dari bibir pantai, ada rumah panggung tua berdiri di antara pepohonan. Bangunannya dari kayu gelap, atapnya sebagian runtuh, tapi masih utuh secara keseluruhan. Di samping rumah itu ada sumur kecil dan sisa api unggun yang sudah padam. Mungkin bertahun-tahun lalu, aku menahan napas. Ini rumah manusia, bisikku. Tapi, siapa yang pernah tinggal di sini? Aku melangkah pelan ke arah rumah itu. Papan kayunya berderit pelan di bawah kakiku. Angin menyusup di antara dinding, membawa bau debu dan sesuatu yang lebih samar. Bau wangi bunga melati. Lagi, aku membuka pintu. Berdecit lirih, lalu terbuka sepenuhnya. Di dalam, kosong. Hanya ada tikar lusuh, meja kayu kecil, dan sesuatu yang membuat langkahku terhenti. Jejak kaki. Masih basah. Menuju pintu belakang. Aku tidak sendiri di pulau ini. Jejak kaki basah itu berbentuk jelas, utuh, dan berukuran seperti manusia dewasa. Membawaku pada kenyataan yang sulit kutelan, seseorang atau sesuatu baru saja berjalan di rumah ini sebelum aku masuk. Kakiku ragu-ragu mengikuti jejak itu menuju pintu belakang rumah. Engselnya sudah karatan, tapi pintunya setengah terbuka, mengarah ke hutan tipis yang langsung menyatu dengan pasir pantai. Udara di luar lebih dingin dari sebelumnya, seakan malam benar-benar menetap di sini. Aku melangkah pelan, mataku menyapu sekitar. Jejak kaki itu berakhir di tanah berpasir, lalu menghilang di antara rerumputan yang bergerak pelan tertiup angin. Tapi saat aku mendongak, langkahku terhenti. Di kejauhan, di tepian pantai yang melengkung ke kiri, ada sosok berdiri membelakangiku. Putih, tinggi, diameter, sama seperti yang kulihat di laut tadi, tapi kali ini lebih dekat. Rasa takut dan penasaran saling berbenturan di dalam diriku. Aku ingin lari, tapi kakiku tak mau bergerak. Aku ingin memanggil, tapi lidahku kaku, seolah dunia tak ingin aku bersuara. Sosok itu berdiri menatap ke laut, seperti sedang menunggu sesuatu atau seseorang. Rambutnya panjang, tapi wajahnya tak terlihat dari belakang. Tangannya menjuntai diam di sisi tubuhnya, tidak mengancam, tapi juga tidak ramah. Dan tiba-tiba, ia perlahan menoleh, setengah wajahnya terlihat. Tapi, bukan wajah, bukan juga topeng, melainkan hamparan kosong, seperti kain putih tipis yang melapisi bentuk kepala, tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Tapi anehnya, aku tahu,
Ia menatapku. Dadaku terasa sesak, tapi bukan karena takut, melainkan karena perasaan yang tak bisa kupahami, seperti kerinduan. Sosok itu tidak bergerak, tapi bayangannya memanjang ke arahku, seolah tertarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Dan sebelum aku bisa melangkah mundur, angin mendadak berembus keras dari arah laut. Dedaunan berdesir, pohon-pohon meringkuk seakan tunduk, lalu denting itu terdengar lagi. Dentingan kecil, pelan, lembut, dan bayangan sosok itu perlahan memudar seperti kabut yang ditarik kembali ke laut. Aku berdiri diam, lututku lemas. Aku tak tahu siapa dia. Aku tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi satu hal pasti, aku sudah melangkah terlalu jauh untuk kembali seperti semula. Namun, anehnya, malam itu aku tidak merasa terancam oleh sosok tanpa wajah itu. Justru sebaliknya, ada sesuatu yang lembut dan penuh perhatian dalam kehadirannya, meskipun wajahnya kosong. Aku duduk di pasir, menatap ke arah laut tempat ia menghilang. Seluruh tubuhku gemetar bukan karena ketakutan, tapi karena rasa penasaran yang mulai mengalahkan naluri takutku. Siapa dia? Mengapa dia muncul tepat di saat aku paling sendirian? Ketika angin berhembus pelan, aku mendengar bisikan halus. Bukan suara manusia, tapi seperti desiran ombak yang membawa pesan. Aku menutup mata dan mencoba mendengar lebih jelas. Dalam keheningan itu, sebuah gambaran muncul di benakku. Sebuah cahaya kecil yang bergerak pelan, menyinari lorong gelap menuju sebuah rahasia lama di pulau ini. Aku sadar, sosok itu bukan musuh. Dia pengawal atau penjaga sesuatu yang penting. Dia mengamati, bukan menyerang, menunggu, bukan mengejar. Tapi apa yang dia tunggu? Dan apakah aku benar-benar siap untuk tahu jawabannya? Semalaman aku duduk di tepi pantai, menatap gelap yang menelan pulau itu. Pikiranku berputar tanpa henti, mencoba mengurai teka-teki yang baru saja kuhadapi. Sosok tanpa wajah itu bukan sekadar bayangan. Dia adalah penjaga. Penjaga rahasia yang terkubur dalam kabut dan gelombang laut Bengkulu. Keesokan paginya, kabut tipis mulai menghilang perlahan, menampakkan pulau yang kini jelas seperti nyata. Dengan tekad baru, aku melangkah ke arah hutan, mengikuti jejak-jejak samar yang tadi kulihat dekat rumah panggung tua itu. Setiap langkah terasa berat, seolah pulau ini ingin menahanku untuk tidak terlalu dalam masuk. Di tengah rimbunnya dedaunan, aku menemukan sebuah gua kecil tersembunyi di balik semak-semak lebat. Dari mulut gua itu, keluar udara dingin dan bau tanah basah, membuat bulu kuduku berdiri. Aku mengangkat senter dan masuk perlahan. Di dalam gua, dindingnya penuh lukisan-lukisan kuno, menggambarkan sosok-sosok tanpa wajah yang tampak menjaga laut dan manusia. Ada gambar seorang pria muda berdiri di tepi laut dengan sosok putih di belakangnya, seperti pelindung yang tak terlihat. Jantungku berdegup kencang. Ini bukan sekadar legenda yang diceritakan orang-orang tua. Ini adalah kenyataan yang telah ada selama berabad-abad. Dan aku mungkin adalah bagian dari cerita ini sekarang. Dinding gua itu seolah berbicara dalam diam, menggambarkan kisah yang telah lama terlupakan oleh waktu. Sosok tanpa wajah yang kulihat bukan sekadar hantu atau bayangan. Dia adalah penjaga, pelindung dari sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang diwariskan dari generasi ke generasi, namun kini hampir hilang. Aku menyentuh salah satu lukisan itu. Gambarnya seorang pemuda yang sangat mirip denganku, berdiri tegap di tepi laut dengan sosok putih di belakangnya. Rasa aneh mengalir di seluruh tubuhku. Seolah darah leluhur mengalir dalam nadiku, memanggil untuk bangkit. Saat itu, angin dari mulut gua membawa bisikan halus, kata-kata dalam bahasa yang tak kuerti namun terasa penuh makna. Aku tahu, aku harus menerima warisan ini. Tapi, apakah aku siap menghadapi konsekuensinya? Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Langkahku keluar dari gua terhenti oleh sebuah suara pelan dari balik semak. Jangan takut. Aku berbalik, tapi yang kulihat hanyalah kosong. Namun, rasa kehadiran itu tetap kuat, seperti sesuatu atau seseorang sedang mengawasi setiap gerakanku. Aku sadar perjalanan ini baru saja dimulai. Dan jawaban yang aku cari mungkin jauh lebih rumit daripada yang kupikirkan.
Malam itu, di bawah langit tanpa bintang, aku duduk di tepi pantai sambil menatap laut yang kini beriak pelan. Hati dan pikiranku bergejolak. Aku tahu aku harus menerima takdir ini, menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari diriku sendiri. Tiba-tiba, udara di sekitarku berubah dingin, dan sosok tanpa wajah itu muncul kembali, kali ini di sampingku, tanpa suara namun sangat dekat. Aku mengulurkan tangan dengan gemetar, berharap bisa menyentuhnya. Dan anehnya, aku merasa hangat, seperti ada energi yang mengalir dari sosok itu ke tubuhku. Sosok itu seperti berkata tanpa kata, mengajarkanku bahwa aku bukan korban, tapi pewaris. Pewaris penjaga laut dan rahasia pulau ini. Aku harus belajar memahami, melindungi, dan akhirnya meneruskan warisan ini. Meski takut, aku merasa ada keberanian yang tumbuh dalam dadaku, sebuah kekuatan baru yang menuntunku. Aku tidak akan lagi tersesat. Aku akan menemukan jalan pulang, tetapi dengan cara yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku menatap laut satu kali lagi, memutuskan untuk tidak lari dari kenyataan ini. Karena terkadang, tersesat bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah perjalanan luar biasa. Namun, kini aku di hadapan pilihan yang paling sulit dalam hidupku. Pulau ini menyimpan rahasia yang tak boleh bocor ke dunia luar, dan menjadi penjaga warisan ini berarti aku harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga, kebebasanku. Sosok tanpa wajah itu muncul lagi, kali ini dengan sikap yang lebih mendesak, seolah meminta aku segera memutuskan. Aku melihat ke laut yang gelap, berharap ada jawaban tersembunyi di balik ombaknya. Apakah aku akan tetap tinggal di pulau ini, menjaga rahasia dan melindungi warisan itu? Ataukah aku mencari jalan pulang, meninggalkan semua misteri ini demi kembali ke kehidupan yang dulu? Dada terasa sesak. Jika aku memilih pulang, aku tahu rahasia itu bisa jatuh ke tangan yang salah, membawa bahaya tak terbayangkan. Tapi jika aku memilih tinggal, aku harus mengucapkan selamat tinggal pada dunia yang kukenal, pada orang-orang yang kucintai. Tanganku menggenggam erat sebuah batu kecil dari gua. Aku tahu ini adalah pilihan terakhir. Detik demi detik berlalu. Malam semakin larut dan aku harus segera mengambil keputusan. Aku menatap batu kecil itu dalam genggamanku, merasakan dinginnya permukaan yang kasar. Batu ini bukan sekadar batu, ini adalah simbol, warisan yang diwariskan kepadaku oleh ulau dan sosok tanpa wajah itu. Melepaskannya berarti aku melepaskan takdir. Mempertahankannya berarti aku mengikat diri pada rahasia dan tanggung jawab yang berat. Bayangan sosok tanpa wajah itu muncul di sampingku. Tanpa suara, dia menatapku penuh harap dan ketegangan. Aku tahu, di balik wajah kosongnya itu, dia menanti keputusanku. Air mataku jatuh pelan, aku ingat keluargaku, teman-temanku, dan dunia yang aku tinggalkan jauh di balik laut. Namun, aku juga merasakan ikatan yang kuat dengan pulau ini, dengan sosok itu, dan dengan sesuatu yang jauh lebih besar daripada diriku sendiri. Aku menarik napas dalam-dalam. Dengan suara yang bergetar, aku berkata pada diriku sendiri, aku tidak bisa lari lagi. Aku memilih untuk tetap tinggal, menjaga rahasia ini, dan menerima takdir yang sudah enantiku sejak lama. Saat aku meletakkan batu itu di tanah, sosok tanpa wajah mengulurkan tangan kosongnya, lalu perlahan menyentuh batu itu dengan sesuatu yang seolah menyerap energi darinya. Cahaya lembut menyelimuti kami berdua, dan aku tahu aku tidak lagi sendiri. Cahaya lembut yang menyelimuti kami seolah membangkitkan sesuatu yang sudah lama tertidur dalam jiwaku. Tubuhku terasa hangat, penuh energi yang mengalir dari sosok tanpa wajah itu, menyatu dengan darah dan jiwa pulau ini. Aku merasakan kekuatan yang berbeda. Bukan kekuatan untuk melukai, tapi kekuatan untuk melindungi, untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Sosok itu berdiri di sisiku. Kali ini wajahnya mulai terbentuk, samar tapi jelas. Mata yang teduh, senyum yang menenangkan. Dia bukan hantu menakutkan, tapi pelindung yang menanti penerus. Perlahan, aku mengerti tugas berat yang menanti. Menjaga laut, pulau, dan semua rahasia yang tersembunyi di balik kabut Bengkulu. Aku merasakan tanggung jawab besar yang harus kuemban, namun juga kebanggaan yang tak terhingga.
Tiba-tiba, angin malam bertiup lebih kencang, membawa suara ombak yang lebih riuh. Aku tahu, ini bukan hanya tentang aku dan sosok tanpa wajah itu. Ada kekuatan lain yang mulai bangkit, kekuatan yang mungkin akan menguji seberapa kuat aku mampu bertahan. Aku menarik napas, menatap cakrawala yang gelap. Ini adalah awal dari babak baru, perjuangan yang lebih besar dari yang pernah kubayangkan. Kegelapan malam semakin pekat, dan angin laut membawa bisikan-bisikan yang menusuk hati. Sosok tanpa wajah yang kini mulai berwujud menjadi pelindungku berdiri di sampingku, namun aku tahu ujian terberat belum juga datang. Tiba-tiba, dari balik bayang-bayang pepohonan, muncullah sosok lain. Sesosok bayangan yang jauh lebih gelap, penuh aura mengancam namun tanpa satupun ekspresi wajah. Mereka adalah penjaga gelap, entitas yang ingin merebut kembali rahasia pulau ini dan menumpas siapapun yang menghalangi. Hatiku berdebar luar biasa. Aku merasa semua kekuatan yang selama ini kupelajari dan terima diuji dalam sekejap. Haruskah aku lari? Atau justru berdiri tegak dan melawan, mempertahankan warisan ini sampai titik darah penghabisan? Dengan gemetar, aku menguatkan tekad. Aku ingat janji pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan lari lagi. Bersama sosok pelindung itu, aku menatap musuh tanpa nama yang perlahan mendekat. Suasana berubah menjadi medan pertarungan sunyi yang hanya bisa kujalani dengan kekuatan hati dan keberanian yang baru kutemukan. Aku siap menghadapi ujian terberat ini, karena inilah harga dari takdir yang aku pilih. Gelap dan terang bertarung dalam hatiku saat sosok bayangan gelap itu semakin mendekat. Aku merasakan ketegangan yang menggigit, bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam diriku sendiri. Namun, sosok tanpa wajah yang kini menjadi pelindungku mengulurkan tangan, dan dalam sentuhannya, aku merasakan kekuatan yang mengalir ke seluruh tubuhku. Kekuatan itu bukan hanya fisik, tapi juga keberanian dan keteguhan hati. Pertarungan kami bukan seperti pertempuran biasa. Ini adalah pertempuran jiwa, antara keraguan dan keyakinan, antara kegelapan yang ingin menelan dan cahaya yang ingin melindungi. Dengan segenap tenaga, aku berdiri tegak menghadapi kegelapan itu. Aku berbisik dalam hati, aku tidak akan membiarkan rahasia ini hilang. Saat sosok bayangan itu mencoba menerjang, aku merasa sesuatu yang hangat membungkus tubuhku. Sosok pelindung tanpa wajah menguatkanku, dan bersama-sama kami menolak kegelapan itu. Pertarungan itu berlangsung lama, namun aku tidak menyerah. Dan akhirnya, cahaya dari dalam diriku berhasil mengusir bayangan gelap itu kembali ke kegelapan asalnya. Aku terengah-engah, tubuhku lelah, tapi jiwaku kuat. Aku tahu, ini baru awal dari tanggung jawab besar yang harus kuemban, tapi aku siap menjalani semua itu. Matahari mulai menampakkan sinarnya di balik cakrawala, mengusir gelap yang selama ini menaungi pulau dan hatiku. Udara pagi terasa segar, membawa harapan baru yang lebih terang dari sebelumnya. Sosok tanpa wajah kini berdiri di sisiku, wajahnya semakin jelas dan penuh kelembutan yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Dia bukan hanya pelindung, tapi juga teman dan pembimbing dalam perjalanan ini. Aku mengangkat pandangan ke langit luas, merasakan energi positif mengalir deras dalam diriku. Perlahan, aku mulai mengerti bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang menjaga rahasia, tapi juga menerima dan berbagi cahaya dengan dunia. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak lagi takut menghadapi apapun yang datang. Aku akan menjaga pulau ini, melindungi rahasia yang dipercayakan, dan membangun masa depan yang lebih baik bagi mereka yang akan datang setelahku. Sebuah senyum kecil terukir di bibirku, harapan, dan keteguhan terpancar jelas dalam mataku. Mungkin aku pernah tersesat di tengah laut Bengkulu, tapi kini aku telah menemukan jalan dan makna hidupku yang baru. Pagi itu, aku berdiri di tepi pantai, menatap ombak yang berdebur pelan, sambil merasakan beban dan janji yang baru saja aku buat dalam hati. Ini bukan sekadar janji pada diriku sendiri, tapi juga pada sosok tanpa wajah yang telah menjadi penjagaku. Aku tahu, tanggung jawab ini akan membawa aku ke jalan yang penuh tantangan dan pengorbanan. Namun, aku siap menjalani setiap langkahnya, karena aku percaya bahwa setiap pengorbanan akan membuahkan sesuatu yang berarti. Dengan tekad kuat,
aku mulai belajar lebih dalam tentang rahasia pulau ini. Aku menelusuri setiap sudut, mencatat setiap petunjuk, dan memahami hubungan antara alam, laut, dan manusia yang selama ini tersembunyi. Setiap hari, aku merasa semakin dekat dengan sosok tanpa wajah itu, bukan hanya sebagai pelindung, tapi sebagai sahabat yang mengajarkanku arti keberanian dan cinta tanpa syarat. Suatu sore, aku melihat matahari tenggelam di ufuk barat, mengingatkanku bahwa setiap akhir adalah awal yang baru. Aku tersenyum, siap menerima masa depan dengan segala lika-likunya. Hari-hari berlalu dan Laut Bengkulu semakin menjadi guru terbaikku. Setiap ombak yang menghantam pantai membawa pesan, setiap hembusan angin mengajarkanku ketenangan. Aku belajar bahwa laut ini bukan hanya tempat yang penuh misteri, tapi juga cermin dari kehidupanku sendiri, kadang tenang, kadang bergelora, tapi selalu penuh harapan. Sosok tanpa wajah itu tetap di sisiku, kini bukan sebagai bayangan misterius, tapi sebagai sahabat yang selalu mengingatkanku untuk tetap kuat dan rendah hati. Aku mulai memahami bahwa kekuatan sejati bukan hanya melindungi rahasia, tapi juga menerima perubahan dan terus tumbuh. Suatu malam, aku duduk di atas batu karang, menatap bintang yang berkelip di langit Bengkulu. Aku merasa damai, meski perjalanan ini belum usai. Dari laut yang luas itu, aku mendapatkan pelajaran terpenting, bahwa kita semua terhubung oleh sesuatu yang lebih besar, dan bahwa keberanian terbesar adalah percaya pada diri sendiri. Hari itu, aku berdiri di dermaga kecil di pinggir laut Bengkulu, memandang cakrawala yang membentang luas. Aku tahu waktuku untuk kembali ke dunia luar telah tiba. Namun, hati ini berat meninggalkan pulau dan sosok tanpa wajah yang telah mengubah hidupku. Aku membawa serta semua pelajaran, kekuatan, dan janji yang kuikat erat dalam dadaku. Sebelum berpisah, sosok itu mengulurkan tangan, kali ini dengan wajah yang benar-benar jelas, wajah penuh kasih dan keteguhan. Dia mengingatkanku bahwa meski aku kembali, ikatan kami tidak akan pernah putus. Aku melangkah ke kapal kecil yang sudah menungguku, menatap terakhir kali ke arah pulau yang kini terasa seperti rumah. Dengan napas dalam, aku berjanji pada diri sendiri bahwa apapun yang terjadi, aku akan terus menjaga rahasia dan kekuatan itu, dimanapun aku berada. Saat kapal itu perlahan meninggalkan pantai, aku merasa bukan hanya kembali ke dunia, tapi juga memulai babak baru yang lebih bermakna. Perlahan kapal kecil membelah ombak, membawaku jauh dari pulau yang mengubah hidupku selamanya. Di balik rinduku yang dalam, aku membawa pelajaran dan kekuatan yang kini menjadi bagian dari jiwaku. Sosok tanpa wajah yang pernah menyelamatkanku bukan sekadar hantu atau legenda. Dia adalah pengingat bahwa di dunia ini ada kekuatan di luar nalar. Kekuatan yang terlahir dari kepercayaan, keberanian, dan cinta tanpa syarat. Aku sadar setiap manusia punya pulau rahasia masing-masing, tempat di mana kita diuji, di mana kita belajar tentang siapa kita sebenarnya. Dan seperti aku, kita harus berani menghadapi ketakutan, menerima perubahan, dan melangkah maju dengan hati yang penuh harapan. Kini, aku berdiri di tengah keramaian kota, tapi hatiku tetap terikat pada laut dan sosok yang pernah menuntunku. Aku tahu, perjalanan ini belum berakhir, tapi aku siap menjalani hidup dengan cahaya baru yang aku temukan di tengah gelap. Aku tersenyum mengingat kata-kata terakhir sosok itu. Jangan pernah takut tersesat, karena di sanalah kamu akan menemukan dirimu yang sebenarnya. Dan dengan keyakinan itu, aku melangkah maju, siap menghadapi apapun yang menanti. Tamat. Kesimpulan. Cerita ini mengajarkan kita bahwa dalam menghadapi ketidakpastian dan tantangan hidup, tidak ada yang perlu ditakuti. Dengan keberanian dan kepercayaan pada diri sendiri, kita bisa menemukan kekuatan yang tak terlihat dan makna sejati dalam perjalanan hidup. Sosok tanpa wajah bukan hanya penyelamat, tapi simbol dari kekuatan batin dan harapan yang selalu ada. Bahkan, saat kita merasa paling tersesat.